muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara anak-anak sekalian. Saderipun pengawasan rutin ingkang sampun palampahan kados padatan ingkang sumawah wonten ing dinten Selasa Minggu kawiwitan ing mriki kinangka atur pangkula monggo ing bismillah kula nyuwun mugi-mugi rasa puji syukur kunjuk wonten dhateng Allah dene atas ing wekdal dalem menika wonten ing serambi masjid ingkang insyaallah panggenanipun tansah kathah lan kekal menika panjenengan dasar kawula tasih pinaringan dening Allah satunggalipun nikmat inggih menika kesempatan yuswa ingkang panjang kesehatan langkung-langkung kenikmatan ing alupi iman dan Islam. Salam dan salawat mugi tansah kunjung dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun maringi kula dumateng kula dalam panjenengan sami saengga nandhaken menika kita tasih saged istiqomah saged insyaallah nindakaken sawetawis sunah-sunahipun lan mugi-mugi ing meja kita kalebet kewanipun hamba lan kawula ingkang pikantuk saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu, alhamdulillah menawi tasih napa nggih nika wonten ing bulan Sa'ban, tasih bulan Sa'ban nggih. Pilih atas bulan Sa'ban nika perjalanan ya, seperti wonten saben gunung ini Pak. Terus ing bulan Sa'ban menika kathah dipun ginakaken kagem para umat hamba-hamba Allah ing menika tansah akan amalan marang ibadah lan ningkataken keimanan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kadang menika monggo para bapak ibu saderipun kita mlebet ing bulan Ramadan wonten ing bulan Sa'ban menika estu kathah satunggalipun keutamaan pilih ing niki mangke saking panjenengan Bapak Pak Ustaz Agus Wahito saged paring napa tausiah saged babagan bulan Sa'ban menika Pak lan menika pilih wonten satunggalipun napa menika keterangan pilih keutamaan bulan Sa'ban menika wonten ing pertengahan bulan Sa'ban. Namun pasipun menika mangke pertengahan menika sinten menapa menika pilih menika kata ingkang napa istilahipun matosi pilih wonten ing salebetipun pertengahan bulan Sa'ban menika kata keutamaan ingkang saged kita tindakaken. Bapak-bapak Ibu pilih pinangka atur pangko kawula boten kula panjang diparaken menika kakang pemilik mawon monggo pangaosan ing dalem menika saged kawitan lan kita buka kali maos kas sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Ingkang salajengipun wekdal sopangan sartaipun terkait dengan panjenengan Bapak Ustaz Agus Wahito. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد أيها الحاضرون رحمني ورحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu yang Allah hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Kula akan menjuangkan rawat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanthi dari punika kula panjenengan sami taksih dipun paringi berkat-berkat kenikmatan sehat sempat iman sehingga saged magempa silaturahmi menuntut ilmu terabur ini ing dalem punika kanthi kawasanan sae sehat berdoa subhanahu. Salawat serta salam kunjung menunjukkan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kula hormati, alhamdulillah kayaknya banyaknya kemajuan pengelolaan masjid. Langkung-langkung kalau ini kalau pikantuk kabar jamaah mriki sampun tindak wonten masjid Jogokaryan. Masya Allah, sakit 2 bis gitu. Nah ini pasti membawa banyak oleh-oleh, pasti membawa banyak dampak positif tentang pengelolaan masjid. Ya, biasanya masjid itu yang mengelola sepuh-sepuh. Sepuh-sepuh itu terbatas, entah itu tenaganya, non sewu, entah itu pikirannya, kreativitasnya, non sewu. Dan biasanya yang memiliki itu semuanya anak muda. Iya, subhanallah. Biasanya anak muda. Tapi ternyata masjid Ar-Rahman ini justru malah yang tampil di depan adalah yang sepuh-sepuh. Oh, masih muda ya? Masih muda. Masya Allah. Jadi ternyata kebalikan dari itu semua, yang muda mendukung dengan ada sinama seperti ini. Itu memberdayakan. Tapi ketika satu jamaah bersama keluarga kok bisa bersafar semuanya menuntut ilmu di Jogokaryan, itu suatu hal yang Masya Allah. Girah untuk memakmurkan masjidnya itu luar biasa. Dan pasti banyak yang sudah belanja peci Jogokaryan di sana. Sakjane ya jam kula beto kaya kula. Engko ndak kembar. Nggih. Nek panjenengan menika tumbas ten mriko nek kula gratis. Bejone dadi guru. Nggih. Moro-moro yang sepah naringi kado. Napa niki wong kula mboten ngrayake ulang tahun. Kula nggih mboten ngrayake taune diulang. Nggih, wong umur sudah dirayakno. Ternyata memang ada etikat baik dari orang tuanya. Nah, topinya peci Jogokaryan. Alhamdulillah bisa dimanfaatkan untuk syiar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau walau ngajeng dipun aturaken dumateng yang sepak kula ingkang buka babagan tentang malam nisfu Sya'ban. Nggih. Terus malam nisfu Sya'ban atau di bulan Sya'ban ini memang bulan yang istimewa. Jadi Rasulullah SAW di sini beliau bersabda, "Dzalika syahr yaghfalun nas anhu baina Rajabi wa Ramadhan wa huwa syahrun tufa'u fihi
a'malu ila rabbil alamin fahibbu ayyarfa'a amali wa ana shaimin. Ya, shaimin. Bulan Sya'ban, bulan antara Rajab dan Ramadan, bulan di antara Rajab dan bulan Ramadan, adalah bulan di saat manusia itu lalai. Di saat tiang-tiang menika kathahipun lalai. Maksudipun lalai napa? Kita hampir mendekati menika bulan suci yang kita tunggu-tunggu setahun terus. Apabila kita ketemu dengan bulan tersebut adalah suatu kebahagiaan, suatu berkah yang sangat luar biasa. Karena bulan maghfirah, bulan penuh rahmat, bulan Ramadan. Tidak semuanya dapat berjumpa dengan bulan yang mulia ini. Lalai, loh iya. Orang tuh kalau sudah Ramadan selesai, Syawal, kemudian masih semangat beribadah, terus beribadah, sampai kemudian di penghujung mau habis, di penghujung bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban, kita masih lalai. Enak. Biasa wailah, lalai. Padahal di sini Allah dilanjutkan ya, Rasulullah menyampaikan selanjutnya. Bulan tersebut adalah bulan dinaikkannya berbagai amalan kepada Allah. Dan meskipun ini mirip sebetulnya, ini sebetulnya mirip dengan hari Senin dan Kamis, Bapak Ibu. Mirip dengan hari Senin dan Kamis. Di mana Senin dan hari Kamis itu seluruh amal kita itu langsung dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Dilaporkan kepada malaikat, kepada Allah oleh malaikat. Hari Senin dan hari Kamis. Makanya setiap hari Senin dan hari Kamis Rasulullah mensunahkan untuk saum, puasa sunnah hari Senin dan Kamis. Karena langsung nanti disampaikan kepada Allah amalan kita hari itu setelah satu pekan itu. Ini pada umumnya sama seperti itu. Nah, kemudian oleh karena itu aku amat suka untuk berpuasa ketika amalanku dinaikkan. Hadis riwayat Nasa'i nomor 2359. Dan di sini Al-Habisi Abu Tahir menyatakan bahwasanya hadis ini hasan. Ya, suatu kemuliaan, suatu keuntungan beribadah di bulan Sya'ban adalah langsung ibadah yang kita lakukan ini disampaikan kepada Allah. Dalam hadis yang pendukungnya tidak ada yang mengkhususkan di malam-malam tertentu. Tidak ada mengkhususkan di malam-malam tertentu. Justru disampaikan dalam hadis ini Rasulullah memperbanyak amalan ibadah, terutama saum, terutama puasa. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, justru saat ini jangan kita menanti kapan itu malam Yesus Sabda. Tidak perlu menanti itu kapan. Justru malah setiap hari ayo kita hidupkan malam-malam dengan ibadah. Bersyukur ada teladan ini. Kalau tidak ada murojaah Quran, tadarus Quran, perbanyak ibadah yaitu saum. Biasanya saum itu di hari Senin Kamis, mungkin ditambah ayamul bid. Mungkin masih biasa itu, sudah biasa Senin Kamis tambah ayamul bid, sudah biasa juga jadikan puasa Daud. Wah, saya pun juga nggak bisa kalau puasa Daud. Mengingat memang saat ini saya belum mampu lah di sekolah saja seperti itu. Bukan masalah pekerjaan beratnya Pak Bu. Di sekolah itu sering makan. Masya Allah. Jadi sedikit rapat, ada sedikit keperluan, pasti harus ada mampirnya. Loh, kalau guru swasta mah gitu Pak Bu. Kalau guru negeri belum tentu. Makanya gendut-gendut boten sama aja. Saya nggak gemuk-gemuk juga. Guru muhi yang di sini juga nggak gemuk-gemuk juga. Artinya Bapak Ibu semuanya, selama di bulan Sya'ban ini kita mulai ancang-ancang bahasanya.
ancang-ancang untuk ketemu dengan bulan Ramadan. Mengkultuskan atau mengkhususkan di satu malam menurut beberapa ulama di sini adalah jatuhnya kepada sesuatu hal yang mungkin subhat. Di antara kita mau mengikuti, bahkan di mazhab Syafi'iyah pun juga tidak ada mengkhususkan itu. Justru malah suruh memperbanyak ibadah saja. Ayo ancang-ancang. Biasanya kita puasa hari Senin, nggak pernah hari Senin. Ya, kemudian kalau kuat lagi Senin Kamis. Ancang-ancang biar perut kita itu sudah besok pas Ramadan dengan kaget. Jadi nanti yang biasanya hari-hari pertama itu toko kelontong itu rame. Yang dibeli adalah kromat. Ya, biasanya kaget perutnya. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan diri kita untuk mengurangi makan. Sedikit makan. Jangan terlalu banyak makan, apalagi dikit-dikit makan. Rasulullah tidak suka dengan orang yang suka makan, apalagi nonsewu kemudian harus terlalu banyak porsinya. Maka ada suatu sunnahnya, berhentilah makan sebelum kenyang. Makanlah ketika mulai lapar. Artinya apa? Jangan sedikit-sedikit makan. Nanti otak ini kalau sedikit-sedikit makan malah nggak bisa bekerja keras, adanya ngantuk. Maka Islam itu luar biasa. Ustadz Muhammad Arif yang sering misi di sini mungkin dulu. Ustadz Muhammad Arif yang kuncik itu. Nah, beliau itu sudah meyakini sunnah Rasulullah. Beliau kalau sakit Pak, pilihnya tidak langsung berobat. Alternatif pertama beliau pasti saum, puasa. Kenapa? Sebetulnya puasa itu menghidupkan organ-organ yang dalam tubuh ini, memaksa untuk bekerja, ya, bekerja untuk menghidupkan saraf-saraf tadi. Kemudian makanan yang ada tidak terlalu banyak untuk menekan kerja daripada otot lambung. Saum. Kalau panas pun ke dalam tubuh ini akan normal. Dan terbaru juga ada namanya kalau nggak salah diet apa ya? Diet yang dia tidak pernah makan dari hasil tanah, Pak. Itu ada salah satu mertua dari Guru Muhi, itu punya penyakit kalau nggak salah jantung, kemudian ya cukup berat lah. Ya, kemudian beliau disarankan untuk diet dari makanan hasil tanah. Jadi tidak makan nasi, tidak makan gandum atau roti, telok, pohong, boten Pak. Yang dimakan hanyalah protein dari yang hidup-hidup, daging ayam, telur ayam, ikan, tanpa nasi sama. Jadi mengurangi karbohidrat. Sebetulnya nggak seperti itu boleh. Contoh saja Rasulullah gitu, puasa, perutnya tidak pernah belembung, berhenti makan sebelum kenyang, itu aja. Tapi karena kedokteran semakin pesat ilmunya sekarang, ya, termasuk orang sakit jantung itu nggak perlu langsung dibedah dulu Pak, di anestesi dulu, itu diseset bagian yang selangkangan, diseset, dimasukin seperti alat itu untuk ngetes jantungnya. Ada cairan yang keluar masuk dalam jantung, nanti ada yang kerusakan kelihatan. Ini teknologi gitu. Jadi tidak langsung bedah jantung anestesinya. Makanya itu ancang-ancang kita saat ini untuk menghadapi Ramadan yang 1 bulan saum, ya kita saum dulu di bulan Sya'ban, kita perbanyak, kita tingkatkan, kurangi makan, kurangi tidur. Jangan seperti apa kurangi tidur? Kalau kita kekenyangan otomatis tidurnya lelap. Kalau tiang sepak saya yakin angka umur di atas 50 tahun itu porsi tidurnya pasti harusnya
itu berkurang. Porsi tidurnya pasti harusnya itu berkurang. Biasanya kalau anak muda itu dari jam 8 malam sampai jam 6 pagi masih Pak, ada banyak. Banyak. Tapi biasanya yang sepah itu jam 2, jam 3 udah krisian. Sudah nggak bisa tidur lagi biasanya. Allah. Emang Allah hal itu memberikan kabar kepada kita, disampaikan, fulan, tangyo, kita bangun kemati, ngadeg kok, ambillah air wudhu, sholat kok sesok digugah meneh, kok urung sholat, gitu? Sesoknya digugah meneh, dibangunkan terus menerus sama Allah. Kita masih belum bisa sholat malam. Jangan khawatir. Bukan berarti kita termasuk orang yang dolim, orang yang kafir. Sepenting 5 waktu terjaga. Tapi kalau sampai 5 waktu tidak terjaga, kemudian apalagi kalau malam dibangun tidak sholat, itu namanya istidraj. Ya, jangan-jangan Allah membiarkan kita. Jangan-jangan Allah sudah gak peduli lagi dengan kita. Karmu, kafiro, sesato. Ya, kecelakaan bagi orang seperti itu. Kecelakaan bagi orang seperti itu. Nah, iya. Tapi bagi orang yang rutin 5 waktu terjaga, kemudian Allah memberikan kesempatan dibangunkan jam 3, jam setengah 4, kok enggak kemudian berdiri ketika sholat, berarti Allah masih sayang, masih berikan kesempatan. Ayo, geser ya, bro, geser mana? Terus sampai Allah kemudian membukakan hidayah benar-benar pada kita. Lewat apa? Syariat. Caranya sendiri-sendiri. Ada saudara saya itu mendapatkan hidayah itu dari safar Pak, dari bepergian. Ya. Orang ini kalau di rumah sholatnya bolong dia. Tapi kalau dia bepergian bersama rombongan apa mana? Belum wis sholatnya mempeng tenan iki. Kowe kok bra, waya Allahu Akbar. Sholat Mas. Sholat. Sholat iki. Ngoyak kan. Ya, sholat. Selesai sholat, pulang sampai rumah, udah bolong lagi. Jadi sholatnya untuk dicarikan muka, dinilaikan di depan manusia. Salah, iya salah, tapi nggak tahu itu hidayah Allah datang dari situ. Akhirnya bener. Habis itu karena istrinya juga menjudek ngandani. Istrinya juga namanya istri itu kan kalah dengan suami. Ngandani dan suami kok terlalu over, jatuhnya pasti hutang, keluarga pasti combah. Maka sikap seorang istri itu tidak memberontak. Tidak boleh memberontak ketika sang suami kok belum bisa sholat 5 waktu. Doain dulu. Ya, bapak-bapak itu wibawa. Jangan kemudian dijatuhkan di depan umum, apalagi di depan anak-anaknya. Jangan. Ini marwahnya bapak. Ora trimo. Jadi harus tetap seorang istri menjaga marwah wibawa seorang suami di depan anaknya, apalagi di depan umum. Kalau menasihati dengan baik, Pak, monggo sholat. Kalau tak jadi Pak mau jenengan Pak, yang kayak habis ini buat pakai kopi Pak. Apa yang disuka oleh terus? Ini ikhtiar kita sebagai seorang istri misalkan. Selebihnya, apabila itu mentok, doa ya Mas. Akhirnya benar istrinya berdoa. Ya, kalau Allah memang beliau saya kenal dekat hingga beliau kemudian diizinkan untuk safar cukup lama bersama rombongan. Ya, kurang lebih itu sekitar 4 harinya. Di sana mempeng sholat karena kegiatannya kegiatan tentang kajian, dipaksa ikut karena rombongan dipilih setiap hari suatu jamaah. Kalau malam sholat malam. Terpaksa, terpaksa. Sampai akhirnya pintu hidayah itu datang kepada beliau.
Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan pernah putus asa kepada Allah. Jangan pernah putus asa. Sakit menahun, sakit yang orang bilang tidak sembuh, sakit yang orang bilang belum ada obatnya. Masya Allah, saya jadi saksi sendiri. Orang yang terkena HIV/AIDS didogma oleh dokter HIV/AIDS, saya nggak akan sebut namanya, ya, kemungkinan tidak lama, tapi dengan keyakinan, dengan berbagai yang namanya ikhtiar, bermunajat kepada Allah, Masya Allah, sembuh Pak. Tidak ada ciri-ciri untuk penurunan yang namanya daya tahan tubuh. Ketika saya menanyakan kepada beliau, saya nangis otomatis. Buktinya Allah itu tidak pernah yang namanya mengecewakan hambanya yang bergantung kepada Allah. Gitu. Kemudian 5 Sya'ban bulan Sya'ban ini dilanjutkan tadi, kita meningkatkan ibadah selain puasa, tentu kita perbanyak sedekah. Sedekahnya jangan sampai kemudian kita nunggu di bulan Ramadan. Loh iya, kalau umur kita sampai bulan Ramadan, loh iya. Nah, kalau tidak, kapan kesempatan itu ada? Baru-baru ini salah satu ustaz di SMA Muhammadiyah, Ustaz Hargin, menyampaikan salah satu dalil Hasan ini mengisahkan dari kisah Rasulullah SAW bahwasanya umur umat Islam itu kurang lebih 1.500 tahun. Umur umat Islam itu kurang lebih 1.500 tahun. Ibu, sekarang tahun Hijriah tahun berapa Bu? 1444. Saya sedang tidak menjadi peramal, tapi kita hitung-hitungan coba. Rasulullah itu orang yang amanah, bahkan terkenal tidak pernah bohong ketika beliau hidup. Tidak pernah beliau bohong. Dipercaya sama orang-orang kafir Quraisy, meskipun dia memusuhi, tapi percaya pada Rasulullah, nggak pernah bohong. Rasulullah bilang umur umat Islam itu adalah 1.500 tahun. Sekarang hijriahnya adalah 1444 tahun. Kalau hitung-hitungan 1.500 kurang 1444 kurang lebih 56 tahun. Umur umat Islam belum kiamat. Belum. Kiamat itu tidak akan pernah ditemui oleh orang-orang muslim. Orang-orang mukmin, orang-orang muslim semuanya sudah mati, Pak Bu. Beruntung kita. Loh, jangan sampai cita-cita ketemu kiamat. Wih, matahari songkok barat, selfie, cekrek, buat status matahari terbit dari barat, mau kiamat, perhatian. Tidak mungkin. Karena yang hidup pada masa itu tinggal orang-orang kafir. Jadi jangan pernah bercita-cita ingin ketemu hari kiamat. 56 tahun. Dikurangi masa Dajjal. Ya, Dajjal kurang lebih 3 tahun. Kemudian 2 tahun sebelumnya ada masa kekeringan 5 tahun. Kemudian masa kenabian Nabi Isa turun sampai membunuh Ya'juj Ma'juj, sampai kemudian angin lembut, sampai kemudian ada Dabatul Ard. Katakanlah 10 tahun saja. Kita jangan sampai hidup di masa itu. Berat sekali. Ya, 10 tahun, 56 dikurangi 10, 46 tahun. Saya bilang ke anak-anak saya, ente 46 tahun minimal untuk mempersiapkan kehidupan kalian di akhirat saat ini. Mingkem sedangkan. Ya terus pripun Pak? Haruskah kemudian saya tobat sekarang? Lah kok kowe tobat dosamu apa? Saya belum sholat. Sholat saya masih bolong. Minum semua, nunduk semua. Padahal itu anak-anak yang berkele.
anak IPA 5 kalau nggak salah. Ya. Ada yang anak saya itu IPA 5 itu sudah kerja jualan roti Pak, roti bakar di pinggir jalan. Ya, merasa sudah punya penghasilan sendiri, belereng. Kita sampaikan hadis ini, bleketis. Ini yang muda. Kita beruntung hidup di masa sekarang Pak Bu, yang umur sekarang masih saya. Kenapa? Tidak terpengaruh besar dengan ini. Setan gepeng. Loh iya loh, ini bagi anak muda zaman sekarang ini, wala benar-benar pengaruh buruk kalau tidak bisa manfaatkan dengan baik. Pemuda, anak muda, faktor sehingga mereka itu terpengaruh dengan ini, kecanduan dengan ini. Yang pertama, kalau pemuda atau remaja, satu, game. Yang kedua, komunitas, bolo, game, grup, pengennya mengikuti terus. Yang ketiga adalah glamoritas atau hal-hal yang dia ikutin, dia sukai, pasti akan menunggu kabar terbarunya. Dan yang terparah yang ini, hari perempuan atau laki-laki, ini salah satu faktor kemudian mereka terjerumus atau tergantung dengan ini. Laki-laki atau perempuan, apa? Pacar, gitu. Sekolah menjadi terganggu gara-gara ini ketika pengen juga pengen ganggu anak dero, pengen tahu kabarnya. Itu menjadi faktor berat. Sekarang menyebar pembuka aurat pakai ini cepat Pak, panen dosa. Loh iya. Jangan kata jenengan cuma kemudian Pak jualan, nah saya bingung biasanya. Jualan baju daster. Kemudian diposting dasternya atau foto krek atau ambil gambar dari grupnya. Ternyata di situ memunculkan aurat wanita, tidak pakai hijab, kemudian lengannya terbuka. Siapa yang pesan pertama? Yang punya produknya. Kemudian yang kedua siapa? Sellernya. Yang selanjutnya siapa? Kita di antaranya yang menjual secara online tanpa kemudian menutup aurat tersebut. Sama halnya membuka aurat orang lain untuk disebarkan. Sudah berapa banyak dosa yang kita panen gara-gara itu? Cuma kelek loh Mas, cuma lengan loh Mas. Aurat bukan loh. Subhanallah. Hati-hati loh iya. Itu kesannya kita enggak. Loh kan aku orang buka aurat, enggak. Tapi gara-gara yang kita posting, orang bisa melihat aurat perempuan lain. Kenapa? Memang wanita itu menjadi objek dalam tingkat manusia yang tidak beriman, objek. Tapi bagi kaum muslim, orang mukmin laki-laki, wanita itu adalah mutiara, perhiasan. Maka pasti akan dijaga. Suami mana yang rela membiarkan istrinya dipelototin sama laki lain? Gak ada, gak ridho saya. Istri saya gandeng ke mall misalkan, meskipun gak pernah saya ajak ke mall. Saya gandeng, Nek ayo berangkat. Kemana Nek? Jalan-jalan ke mall. Ya, saya suruh pakai tank top. Ya, saya suruh pakai tank top, seksi, subhanallah. Ya, seksi. Sebagai laki-laki bangga kalau istrinya itu seksi, bangga. Tapi dia nggak sadar justru keindahan yang di perempuan tadi dilihat oleh laki-laki lain. Ibarat itu adalah sebuah permata. Saya nggak tega saya bilang wanita ibarat sebuah permata, nggak tega saya. Ya, ibarat sebuah permata. Permata itu yang dipamerke sing jogo luwih ketat atau biasa aja tuh. Jadi pameran batu akik sing joge itu kan paling sing dodol tok ten guogong nika. Gua akik, monggo Mas, batu akik Mas, ya. Ditawar-tawarke itu. Naik levelnya.
ke perak, cincin perak atau cincin apa itu warna putih itu ya, itu pasti ada di toko emas, di dalam kaca, dikunci, tokonya pun rangkep tutupnya, gitu kan? Iya, naik level ke emas, harganya pun lebih mahal, dijaga lebih ketat. Itu emas. Baru kemudian berlian dipamerkan di film-film itu, dikasih di tengah, kemudian ada kaca lagi, sampingnya kaca ada rangkeng, kemudian di luarnya ada satpam, di luarnya lagi ada polisi, lapis banyak di pengamanan. Itulah wanita muslimah. Nggak sembarangan wanita muslimah itu, nggak mudah untuk dinikmati oleh orang lain. Jadikan istri-istri kita sebagai mutiara, sebagai berlian yang kita jaga betul. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Malam ini sebenarnya saya tidak mau membahas itu sahabat, karena takutnya tergelincir dalam nanti kita harus di malam itu. Maka saran saya adalah di bulan Sya'ban ini terus lakukan kebaikan amal ibadah, karena di hari-hari itu Allah langsung menerima laporan di amal ibadah kita. Perbanyak ibadah. Sesuai janji saya sebetulnya, saya pengen bawakan ini kemarin. Ini mau Ramadan ya, maka kita harus betul sholatnya. Saya bawakan janjikan buku Sifat Sholat Nabi karangan dari Yazid bin Abdul Qadir Shammas. Ya, beliau menerbitkan membuat karya ini diambil dari beberapa hadis sahih. Kenapa kita harus mempelajari sholat sifat Nabi? Karena sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika nanti panjenengan sedaya menemukan kejanggalan yang ketika jenengan menjadi imam di bulan Ramadan. Contoh, pas imam qadarullah mati lampu, yang imam nuwun sewu sampun sepuh, ya, kemudian bacaannya pun lirih, hampir tidak terdengar sampai belakang situ. Kok tahu sampai situ? Karena bisa Ramadan penuh. Hari pertama, kedua, ketiga, ketujuh, kedelapan maju, ya 9, 10 maju lagi, lama-lama maju pol. Nanti di saat 3 hari menjelang habisnya Ramadan full lagi. Salah? Enggak, itu sudah fenomena. Sudah ada sejak Rasulullah sudah mengisyaratkan seperti itu, akan ada golongan seperti itu. Maka bagaimana sifat atau sikap kita mensiasati hal-hal tersebut? Nanti kita akan sampaikan di situ. Ya. Kita ambil yang pertama pembahasan adalah baik, yang pertama kita akan membahas takbir. Salah satu rukun dalam sholat adalah takbir, membaca takbiratul ihram. Dari Abu Humaid Asy-Syidhi, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Rasulullah bersabda, "Idza qama ila sholati istaqbal qiblata wa rafa'a yadayhi." Jadi apabila kalian akan sholat, berdiri untuk melakukan sholat, beliau menghadapnya ke kiblat. Dilanjutkan, wa qala Allahu akbar, dan kemudian mengucapkan Allahu akbar. Allahu akbar. Di sini diriwayatkan dari hadis Ibnu Majah nomor 803 dan hadis Ibnu Hibban nomor 1867. Mengucapkan takbir Allahu Akbar itu ada 3 cara. 3 cara. Sampai segitunya detailnya. Iya. Yang pertama
Di sini Rasulullah mencontohkan adalah ketika mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbiratul ihram bersama-sama. Jadi gini, Allahu Akbar. Ini yang pertama, bersama-sama. Nanti pasti akan jenengan temukan. Allahu Akbar. Ada juga Allahu Akbar. Tidak bareng. Tapi yang pertama Allahu Akbar. Itu yang pertama. Pertama adalah bareng. Kemudian disampaikan lagi yang kedua adalah mengangkat kedua tangan sebelum takbiratul ihram. Mengangkat tangan dulu, angkat. Allahu Akbar. Nah, tadi yang pertama Allah bareng, yang kedua ya Allahu Akbar. Nah, angkat dulu. Allahu Akbar. Itu yang kedua. Dan yang kemudian yang ketiga adalah mengangkat kedua tangan setelah takbiratul ihram. Ada, ya. Allahu Akbar. Nah, tidak bareng. Saya ulangi, yang pertama Allahu Akbar. Yang kedua Allahu Akbar. Atau yang ketiga ya Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Boleh? Boleh. Nah, nanti akan saya sampaikan lagi yang kedua. Cara mengangkat kedua tangan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW memulai sholat, beliau mengangkat kedua tangannya dengan menegakkan jari jemari lurus ke atas. Abu Amir, salah seorang perawi, mengisyaratkan dengan tangannya dia tidak merenggangkan jari-jarinya dan tidak pula merapatkannya. Artinya tangan itu lurus, tidak mapet-pet banget, tidak mudah diingkoke. Itu menghadap kiblat. Non sewu, ada takbir itu, takbirnya justru gini. Non sewu, boleh sah sholatnya sah. Ya, cuman di sini kita kembali ke hadis pertama tadi. Selalu kama ra'atumuni usolli. Kalau ada contoh yang meriwayatkan, kenapa tidak kita lakukan? Menghadap. Ya, yang pertama adalah itu tangan setinggi bahu. Cukup. Boleh. Allahu Akbar. Yang kedua, sejajar dengan telinga. Allahu Akbar. Itu yang pertama. Yang kedua, Allahu Akbar. Boleh. Hati-hati ibu-ibu. Soalnya ibu-ibu saking khusyuk berusaha Allahu Akbar, terangkat itu mukenanya. Ya, Allah, udah lengannya kelihatan karena pakai daster mungkin di rumah. Kalau di rumah mah nggak ada yang lihat kan, nggak ada yang lihat, tapi aurat kelihatan. Tidak boleh membuka aurat, syarat sholatnya gitu kan. Makanya cukup, nggak usah gini, nggak usah. Allah, lihat, ditarik ke atas. Allahu Akbar. Nah, apakah harus pakai mukena? Kalau sholat itu? Tidak. Yang penting tertutup aurat. Ingat, tidak cukup dengan tertutup, tapi juga tidak boleh ketat. Nah, longgar. Jadi kalau istri saya itu kalau safar, dia nggak khawatir selama tidak najis, dia langsung sholat tanpa mukena. Nah, kaos kakinya insya Allah dijaga terus. Selama ibu-ibu di rumah sudah wudhu berangkat safar, qadarullah kemudian tidak kentut, tidak batal, masuk waktu sholat, ya akhirnya bersih semuanya, langsung sholat tanpa wudhu boleh, karena belum batal. Gitu deh. Selanjutkan mengangkat kedua tangan sudah. Selanjutnya adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri.
An Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, dari sahabat Rasulullah yang namanya Wa'il bin Hujr ini adalah sahabat Rasulullah yang sangat dekat dengan Rasulullah setelah Abu Hurairah. Wa'il bin Hujr, dia tidak pernah terlepas dengan Rasulullah kecuali dua tempat, kamar dan kamar mandi. Ini Wa'il bin Hujr, dia sangat banyak meriwayatkan hadis tentang sholat. Disampaikan qala qultu la anzuranna ila sholati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli. Fa nadartu ilaihi qama fa kabbara wa rafa'a yadayhi hatta hadata udunaihi thumma wada'a yadahu yumna ala tahri kafihil yusra warosli wasa'i. Di sini dari Wa'il menjelaskan, sungguh aku melihat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau letakkan salat atau melakukan salat, maka aku melihat beliau berdiri, bertakbir, mengangkat kedua tangannya hingga keduanya sejajar dengan kedua telinganya. Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung tangan kirinya. Kemudian yang kedua pergelangan tangannya, dan yang keempat adalah lengan bawah. Ada 3 penempatan ketika sedekap. Allah, ini punggung tangan kiri, plak. Yang kedua, memegang lengan tangan kiri, mana sudah saya jelaskan. Yang ketiga, lengan tangan kiri dipegang, boleh. Bahkan di sini di hadis riwayatkan langsung ada yang menjelaskan Rasulullah tidak menyukai, tidak mengajarkan sedekap memegang siku bagian kiri. Ya, banyak yang seperti ini karena kurangnya ilmu, nggak tahu, pengen nyamannya saja. Ya, nggak ada memegang siku kiri. Hati-hati, ini jatuhnya ke hal makruh kemarin ya. Tidak membatalkan sholat, sifatnya sih makruh. Ya kan? Ada 3 contoh tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 3 tadi yang ditempatkan di dada. Dada yang disini bukan dimasukkan dada ini ya. Jadi tidak sampai kita pernah menemukan sampai di sini. Ya, pernah menemukan sampai di sini. Oke, bukan yang dari sini. Tapi itu adalah di atas pusar, bukan di bawah pusar ya. Jangan di bawah pusar. Kita kalau belajar sunnah gitu, apa-apa ditentukan oleh sunnah. Ya, jangan di bawah pusar, apalagi di pusar. Tapi di atas pusar, di bawah dada. Ya, inilah. Ya. Jadi seperti gen logo anik jenenge napa niki? Ulu hati ya di sekitar di bawah ulu hati atau di pas di situ. Jadi nggak usah sampai di sini. Kalau bapak-bapak ada yang juga sampai sini. Allahu Akbar. Dan yang nggak boleh juga Allahu Akbar. Kalau jenengan nonton di Masjidil Haram itu ada atau ibu bapak menemukan Allah langsung turun ke bawah. Ya, tidak sedekap. Ya. Maksud dari hadis-hadis yang kuat di sini yang maksud yang saya tidak ada. Semuanya sedekap. Kalau saudara kita ada juga itu Allah Akbar dan dilepas. Itu malah kita menemukan itu orang-orang kita bertemu dengan orang-orang Iran kalau itu. Orang-orang Iran sebenarnya seperti itu. Nah, orang-orang Iran itu adalah penganut Syiah. Syiah itu musuhnya Sunni. Sunni itu adalah saudara kita. Kita termasuk Sunni. Kalau Syiah itu sesat menurut kaum Sunni, dan kita harus memegang itu kuat. Hati-hati dengan takiyahnya Syiah. Ya, hati-hati. Syiah itu sangat
pintar dalam berbohong untuk meraih hati kita supaya mengakui mereka. Biasanya mereka ciri khususnya adalah jarang sekali menamai anak-anak mereka dengan nama Umar, nama-nama Abu Bakar, Aisyah, jarang sekali. Utsman apalagi, karena mereka sangat membenci orang-orang ini, sahabat radhiyallahu anhu ini, sangat benci. Bahkan umur kita Aisyah itu dicap sebagai pelacur, subhanallah, oleh Syi'i, karena sangat bencinya. Dan kata mereka juga harusnya wahyu itu tidak turun ke Nabi Muhammad, tapi turun ke Ali. Ali itu ponakannya Rasulullah dan menjadi menantu Rasulullah. Elok ya, ponakan jadi menantu. Pada masa itu memang belum ada ya syarat itu. Makanya nasabnya dari anaknya Fatimah itu ikutnya Rasulullah. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kurang 10 menit saya akan menitik beratkan di yang ini. Saya akan menitik beratkan di pembilangan takbiratul ikram. Nah ini, imam mengeraskan suara takbir sampai menyampaikan suara takbir imam jika diperlukan. Bapak Ibu pernah yang umrah pasti sudah menemukan, atau yang haji ataupun yang belum umrah haji juga pernah mendengarkan ketika sholat id di Masjidil Haram. Imamnya bilang Allahu Akbar. Akhirnya dia bilang Allahu Akbar. Gitu ya. Allahu Akbar. Rukuk tuh. Nanti yang lagi Rabbana walakal hamd. Seperti muadzin yang kedua. Jadi diperkeraskan. Bagaimana hukumnya itu? Jadi kalau Bapak Ibu misalkan di sini mati lampu nih, awal sholat nyala, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, amin. Ya, surat pendek, kemudian rukuk, Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah, mati lampu. Otomatis buatan konsentrasi atau terganggu pasti, apalagi anak-anak mulai naik ya. Yang belakang pasti konsentrasinya juga bingung, ini gimana nih nanti kalau nggak dengar dia. Maka solusinya adalah salah satu yang menjadi tadi muadzin atau di belakangnya disepakati dengan jamaah sini. Nanti kalau sewaktu-waktu ada kejadian seperti ini, yang menjadi penyeru atau pengeras suara imam, terutama di bagian takbir adalah siapa? Ya, dipilih nanti. Ya. Atau muadzinnya tadi harus. Jadi ketika mati lampu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, itu yang suaranya apik biasanya. Ya kan? Samiallahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Lah kalau imamnya kayak saya, mati lampu, aku di sekolahan listriknya mati, saya tidak masalah. Suara kula nggih banter. Loh iya, lah kalau nanti pas Ramadan, non sewu, biasanya masih ada masjid-masjid di desa kita itu, di sebagian desa saya itu, yang dipilih bukan orang yang faqih dalam bacaannya, justru yang sepuh. Yang sepuh dulu, ya, jangan nomi khotbah wae, kultume wae. Boleh. Ya asalkan bacaannya bagus enggak apa-apa kalau itu. Bacaannya sudah, hafalannya banyak, bacaannya bagus, mantep jadi imam. Artinya apa? Disepakati seluruh jamaah. Ya, diterima oleh seluruh jamaah. Dan nek mau loro-loro gak dijumbo karepe. Nah, itu diperhatikan. Jadi boleh jadi imam, boleh. Nek mengke mati lampu dan beliau tidak bisa keras, kok resiko belakang gak dengar, siap belakangnya.
Disampaikan dalilnya apa? Nah ini biar mantep nanti. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iftataha at-takbira fi as-salati wa rafa'a yadayhi hina yukabbiru hatta yaj'alahuma hadwaman kibaihi. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, aku melihat Nabi memulai takbir dalam salat, maka beliau mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir hingga menjadikan keduanya sejajar dengan bahunya. Nah, kemudian disampaikan di sini, dilanjutkan An Jabir radhiyallahu anhu qala istaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shallaina wara'ahu wa huwa qa'id wa Abu Bakar yusmi'un nasa takbira. Nah ini ketika Rasulullah SAW sakit, pernah Rasulullah SAW tetap sakit, tetap jadi imam dan beliau mengimami dengan duduk. Nah, sedangkan beliau sholat dengan duduk dan Abu Bakar mendengarkan takbir, beliau kepada orang-orang memperdengarkan. Jadi yang memperdengarkan pertama kali siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Boleh. Nah ini contohnya. Apakah Rasulullah itu marah? Enggak. Rasulullah sedang sakit. Suaranya tidak bisa keras. Akhirnya diperdengarkan ulang oleh Abu Bakar. Ini menjadi dasar syariat pertama untuk membolehkan yang di Mekah itu. Yang kedua, An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala al-imam Allahu akbar faqalu Allahu akbar. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila imam mengucapkan Allahu akbar, maka ucapkanlah Allahu akbar, mengikuti. Anak-anak saya di MUI kemarin ada yang luput. Ketika mati somnya, mati lampu mendadak waktu duhur, imam bilang Allahu Akbar, saya masih belum di al-Islam, Allahu Akbar, anak-anak ikut semua, bareng-bareng Allahu Akbar, kompak bareng. Ini kalau belum ada ilmu, jadi satu orang saja, nanti disepakati siapa. Ada J, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, fawaid hadis tentang takbir ini, garis penting dari hadis ini tentang takbir ini yang perlu kita garis bawahi adalah tidak semua sholat, tidak semua waktu sholat harus ada yang memperdengarkan bacaan tadi kepada makmum. Tidak, hanya di hal-hal tertentu saja. Tidak boleh ketika tidak mati lampu, makmum pun pasti mendengar, kemudian tetap diadakan tadi yang memperdengarkan dan memperkeraskan, enggak boleh. Jatuhnya bahwasanya juga termasuk hal-hal yang makruh, bahkan mendekati bid'ah. Nah, maka kalau memang masih mampu untuk mic sampai belakang, sudah enggak perlu. Jadi hanya hal-hal tertentu saja. Mic sampai ke belakang, tapi kalau imam sedang sakit boleh. Tadi mengambil hadis yang pertama tadi sakit, bacaannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh. Meskipun ada mic, iya boleh. Karena kadarulah imamnya kurang sehat. Dan kalau imamnya kemudian tiba-tiba jatuh, Pak, ini kemuliaan ya. Seorang imam jatuh kemudian bablas meninggal, itu kemuliaan. Itu susah. Bagaimana sifat sikap kita sebagai makmum? Menolongnya, Bapak, imamnya tiba. Gitu. Enggak, Bapak Ibu. Terus lanjutkan sholatnya. Salah satu membatalkan untuk ngurusin yang imam tadi, memberikan pertolongan, dimudahkan bablasnya. Ya, dimudahkan jalannya sudah. Ya, kemudian jangan, ayo digotong saiki. Ini sakarat loh. Ini mati yang mahal loh ini. Tidak semuanya orang bisa loh. Ini jannah loh ini. Mudahkan alurnya. Talqin gitu. La ilaha illallah.
La ilaha illallah. Gitu. Jangan udah Pak, jangan. Yang belakang satu menafsirkan, satu menjadikan imam. Percepat sholatnya. Setelah itu baru kemudian pertolongan. Kalau sudah ketok wis melakukan, mudahkan jalannya. Sudah susah nanti seperti ini. Ini susah sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu pelajaran dari malam ini persiapan untuk menghidupkan di malam Ramadan nanti menjadi imam salat tarawih. Apabila ada kejadian seperti itu, siap-siap, termasuk ketika mic-nya bunyi. Ya, pernah jadi seperti itu? Ya. Itu maka orang yang terdekat dengan sound, orang yang terdekat dengan saklar sound, ya, bergerak, batal, selama tidak berlebihan. Matiin untuk menyelamatkan jamaah biar fokus. Ya, bapak-bapak misalnya yang dekat sound ada saklarnya. Nah, mic balik posisi. Nah, nanti tugasnya tadi yang menjadi pengeras kedua. Allahu Akbar. Menjadi pelajaran besar buat kita semua. Itu Bapak Ibu yang kami hormati, yang bisa kami sampaikan. Banyak ternyata sampai jam 9 lebih. Semoga nanti masih dapat jalan. Kemarin tutup di situ gerbangnya ditutup jam 9 lebih. Tidak salah, saya yang terlambat pulang, jadi saya lewat tempatnya Pak Dijo, sampai situ. Oh oke, baru kemudian saya lebih. Iya, lurus. Tidak apa-apa, itu memang sangat baik ya, karena wilayah kita kira yang jaga. Kalau keluar saya belum tahu. Semoga pertama saya terima kasih sekali ya Bapak Ibu jiwanya untuk mengelola masjid sampai ke Jogokarian. Saya malu karena anak-anak kami belum sempat ke sana. Kemarin ada rencana anak tahfidz, kita rihlahnya ke sana satu malam, sholat malam di sana ya. Sholat malam penuh Bu. Masjidnya biasa ya. Masjidnya biasa. Enggak mampir Masjid Al-Aqsa. Wah, itu Masjid Al-Aqsa Kelapa itu lebih, kalau itu megah, wow ya. Besok lagi ya Bu. Yo, Masya Allah. Jadi infaknya jangan eman-eman. Pasti pesannya dari Jogokarian itu saldonya 0. Iya tak? Jogokarian itu saldo infaknya 0. Untuk apa? Masyarakat. Lah itu untuk dakwah. Saya gelem sholat, piye carane gelem sholat. Enek kegiatan mangan bareng, non sewu bareng ngeten niku. Insyaallah. Aku kali ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga segini manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.